صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحترم قد ظهر مطلقا أبدا ومتى ثاب أصل في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابتنا بدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم العين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبية بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فقد تكون آمنا من شر نار وسرك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Syekh Muhammad Abi, Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak Ali
Syekh Nawawi Al-Bantani dan himpunan yang berencana mengangkat diri dalam dan orang-orang yang berjasa di masjid ini dan jamaah masjid Al-Abrar yang telah meninggal dunia. Semoga semuanya ditinggikan derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya rawdah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan kesempatan umur, panjang umur, dan diberikan kelancaran, kemudahan, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah hari, makin bagus ibadah kita, makin semangat ibadah kita. Tentunya dengan mengharap pertolongan Allah, dengan jalan kita, dengan cara kita menambah ilmu. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bahwa peringatan, nasihat, majelis taklim itu sangat penting buat orang-orang yang imannya masih aktif, imannya masih kepake, imannya masih cakep. Tanfa'ul mu'minin. Kemudian saking sayangnya Rasulullah kepada kita, beliau mengingatkan kita jangan sampai nggak hadir di majelis taklim. Kalau bisa pesantren, kalau bisa privat, kalau bisa hadir majelis ilmu, jangan sampai kagak, jangan sampai polos. Dikasih kesempatan, umur sehat, duit ada, keadaan kita nggak kayak Iran, nggak kayak orang yang perang, terkondisi semuanya, nggak hadir. Ntar di hari kiamat baru nyesel. Kata Rasulullah, "Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah amkanahu ayyatubal ilma walam yatubuhu." Paling keras-kerasnya siksa nanti di yaumil kiamat adalah buat orang yang dia memungkinkan untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim, belajar, nambah ilmu. Saking pentingnya ilmu buat ibadah, buat kehidupan di dunia dan di akhirat. Dia kagak datang. Kan bisa dari streaming atau kan bisa dari rumah kedengeran, ada tolak. Yang disuruhnya hadir, kecuali kalau dia sakit atau dia uzur, ada hal yang nggak bisa ditinggal. Walam yaktubuhu, dia nggak hadir. Bahaya buat mereka yang sebetulnya bisa sempat, dia nggak hadir. Itu ada siksanya, ada hukumannya. Kemarin ini kitab namanya Ubudul Jin yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin suami yang sabar, dikendalikan emosinya sehingga keutuhan hubungan rumah tangga suami istri terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala diceritakan ada istri yang bawel, marah-marah, emosional, tapi dia sabar-sabar tetap mendidik. Maka suami mempunyai pahala seperti pahalanya Nabi Allah Ayub, yang Nabi Allah Ayub ujiannya berat, kekayaannya habis, ternaknya juga musnah, kemudian dijauhi oleh masyarakat karena penyakit kulitnya. Maka pahalanya Nabi Allah Ayub begitu besar. Begitu pula suami yang sabar, tabah, tetap mendidik pada istrinya, maka dia memperoleh pahala seperti Nabi Allah Ayub memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian-ujiannya.
Waman sabarat, siapa begitu pula istri yang bersabar ada suyukuluki zawjiha, atas buruk akhlaknya dari suami punya akhlak yang buruk kepada ke istri, Allah maka Allah Ta'ala memberikan kepada si istri ini yang sabar, tetap minta pertolongan Allah supaya ini suami jadi benar, suami jadi akhlaknya bagus. Atahullahu minal ajri, maka si istri seperti ini yang sabar memperoleh pahala seperti mithla thawabi Asia. Pahalanya seperti pahala yang didapat oleh Asia, istrinya Fir'aun, imro'ati Fir'aun, istrinya Fir'aun, wahia bintu Muzahim. Asia nama ayahnya Muzahim. Dulu sini ada Asia, suaminya apa? Andropi. Jadi pahala yang begitu besar yang diterima oleh Asia, istrinya Fir'aun, itu diperoleh juga kepada buat istri yang sabar, yang tetap minta pertolongan Allah, berdoa kepada Allah, komunikasi yang bagus kepada suaminya sampai suaminya tobat. Ada dulu wanita sholihah, saya pernah nemuin punya kelebihan saking dia sama sholat 5 waktu setengah jam sebelum 1 jam atau setengah jam sebelum waktu sholat fardu dia udah rapi loh, orang perempuan. Dia doanya cuma satu, ya Allah, hamba mohon suami hamba taubat dan sholat. Suaminya petani juga, kagak sholat. Dia nggak putus asa berdoa sama Allah. Kemudian singkat cerita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat, sholat sampai akhir hayat, sampai akhir hayatnya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-sabar. Minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri was-sabar, dengan sabar dan sabar. Sabar artinya nanti ada waktunya Allah Ta'ala dijawab. Kita minta ampunan dulu kepada Allah. Halangan-halangan yang membuat doa kita terhambat dijawab adalah dosa kita, di antaranya bukan dosa-dosa kita. Maka kalau orang-orang saleh, warikoh biasanya dia disiplin setiap hari itu. Kalau bangun malam, kalau waktu-waktu tahajud dia sholat taubat atau sholat tasbih, sholat taubat, kemudian sholat tasbih. Kalau sholat tasbih kan 4 rakaat ya. Kalau sholat taubat 2 rakaat. Taubat. Jadi penghalang dari doa adalah diantaranya adalah dosa-dosa kita. Jadi ada istri yang taat, yang salehah, yang rajin, doanya mustajab. Doa buat suaminya. Kalau Asia ini begitu Nabi Allah Musa ditampakkan mukjizatnya oleh Allah, mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, ular begitu banyak. Kemudian Nabi Allah Musa punya tongkat, begitu dilempar kan pada dicapok, kurang lebih begitu. Kemudian ditampakkan seperti itu, Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun, beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya Allah, yaitu Nabi Allah Musa. Ketahuan sama Fir'aun, udah langsung
bikin tiang, 4 tiang yang badannya Siti Asia itu diikat, dipentang gitu. Nggak tahu seperti apa mentangnya itu, anggota badannya semua diikat, jadi pentang di 5 pilar, 5 tiang. Supaya apa? Supaya nanti dilemparin batu gitu, supaya habis mati. Namun begitu ditentang, ini Fir'aun minta ambilin batu yang gede, yang keras, buat nimbuk. Bahasa kitanya nimbuk, melontari si Sayyidah Asia. Sayyidah Asia berdoa, falamma atauha bisakhrah qalat rabbi ibni li indaka baitan. Ya Tuhan, bangunkan, bikinkan aku bangunan, rumah, indaka baitan fil jannah, di dalam surga. Fa absaratil bait min marmarah. Maka Sayyidah Asia melihatnya ini melihat alam gaib, artinya melihat keadaan surga di mana sudah dibuatkan rumah, bangunan dari marmer bayda yang putih, kan tuziat ruhuha. Saat itu juga ruhnya copot keluar, meninggal, wafat. Fa'ulqiyat as-sakhra. Jadi ruhnya dulu copot, meninggal, kemudian baru itu batu yang keras tadi yang dilempar oleh Fir'aun baru mengenai jasadnya. Jadi nggak ngerasain satu. Fa'ulqiyat as-sakhratu ala jasadi la ruha fihi, udah nggak ada ruh lagi di dalam jasadnya. Walam tajid alaman, agak ngerasain sakit. Itu pahalanya begitu besar, sampai dibangunkan gedung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula istri yang sabar, yang tabah, merawat, menjaga hubungan suami istri dan rumah tangganya, sehingga dia mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun. Wahia bintu Muzahim, ayahnya Siti Asia adalah Muzahim. Qala Sayyiduna ay akramuna, berkata menjelaskan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengutip perkataan wali min awliyaillah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang artinya kalau subuh kita baca. Sahibut tariqah al-mashhurah wal asraril kathirah, tokoh tariqah, seorang ulama tariqah tasawuf tazkiyatun nafs al-mashhurah, yang terkenal di dunia internasional, dunia Islam internasional, wal asrari, dan keistimewaan al-kathirah, yang banyak, rahasia-rahasia yang banyak. Kata beliau, fastilahu ba'du ahlil balad anna dzurriyyat Rasulillah jika kana dzakaran yuqalu lahu Habib. Kalau keturunan Nabi Muhammad SAW itu julukannya dipanggilnya adalah Habib. Wa in kana unta yuqalu laha Hababah, kalau perempuan Hababah. Wastilahu al-aktsar yuqalu lahu Sayyid wa Sayyidah. Keturunan Nabi Muhammad, kalau yang laki populer juga dipanggilnya Sayyid.
perempuan sayyidah. Kalau di Mekah Sayyid Maliki, kalau di Indonesia Habib Hababah, ada lagi Syarifah kalau perempuan. Ar-rajulu al-kamilu ay fi dinihi, orang laki yang sempurna adalah di dalam agamanya. Walladzi yusamihu ay yusahilu, memudahkan, fi huquqihi, pada hak-haknya. Kazinati, seperti berhias. Jadi ada kalanya istri berhias, ada kalanya juga dicapek. Habis nyuci 2 bak, kemudian nyetrika juga, habis nyapu juga sambil masak. Kalau perempuan tuh hebatnya, tangan kiri kanan masing-masing ada kerjaan, sambil bentuk kulkas pakai popok berat, bisa tuh sambil ngulek. Coba dari aja, hebat ya. Kita mah kagak, kadang-kadang udah berantakan, udah jatuh, saking semuanya main gitu. Kayak orang bawa motor kopling, kiri kanan, kaki kiri kanan juga main semua. Nah, kalau istri yang diharapkan suami, haknya suami kan, haknya suami, bahwa suami mendapatkan perlakuan dari istri, kalau dilihat cakep, rapi. Ini tiba-tiba kadang-kadang istri belum bersolek, suami enggak ujuk-ujuk marah, yusahilu, dia toleran, dia memudahkan istri. Umpama istri warung gepeng gitu, kita lagi pulas, suami lagi pulas, nggak izin. Begitu pulang sayur, bawa penenteng sayur, kan nggak izin tuh. Yusahil, dia mudahin itu istri. Kalau diomelin, itu mah udah aman, udah ada umum dan aman lagi. Jadi bebasin, artinya hal yang sudah biasa, hal yang aman, dia izinin meskipun istri nggak sempat izin. Jangan dikit-dikit, kamu nggak nganggap suami ya? Wah, pagi-pagi udah marah. Ya meskipun ada hak kewajiban, tapi penuh dengan toleran. Itu haknya dia, hak biologis, perlakuan baik ataupun berhias untuk suami. Kemudian si istri dalam keadaan belum berhias, dia nggak langsung emosi, dia naungin istri. Kalau pagi capek dah, segala buang sampah, segala apa, kesian. Fi huquqihi kazina wala yusami fi huquqillah kasalah wa wasli sya'ar. Tapi kepada haknya Allah dia enggak menggampang-gampangkan, seperti sholat. Ada orang saking haji, pembahasan sholat dia kayak dijadiin candaan gitu. Kalau maju mah sholat mulu gitu. Bahasnya sholat mulu, karena memang sholat ini penting. As-sholah fil jasad, as-sholah fid din karras alal jasad. Sholat itu di dalam agama seperti kepala pada jasad manusia. Orang nggak punya tangan dia masih bisa aktivitas. Orang nggak punya kaki masih bisa aktivitas. Tapi orang kalau nggak punya kepala, berarti dia bukan orang, lain namanya dah, memedi.
Jadi sholat kenapa sering dibahas? Ulama Syekh Zaini Dahlan itu ulama internasional dulu zaman sebelum Syekh Nawawi, sebelum Mbak Khalil Bangkalan, itu namanya ada Syekh Zaini Dahlan. Itu begitu beliau sepuh menjelang wafat, yang dipegang adalah kitab tentang pembahasan sholat. Begitu pentingnya sholat, begitu pengaruhnya sholat dalam kehidupan. Wa wasli sya'ar. Jadi masalah sholat, si istri, kemudian anak, tanggung jawab, kewajiban suami yang ingetin. Wah, ya kucing. Jadi ada dijelaskan kalau kita menjaga, merawat, melaksanakan yang sunnah, insya Allah sholat wajib kejaga, yang bakal tinggal. Tapi kalau sholat sunnah nggak dirawat, nggak dilaksanain, nggak dijalanin, nggak dibiasain, itu bakalan bisa ninggalin yang wajib. Maka kita ngingetin istri, anak, jangan kita doang yang sholat tahajud, hajat, duha, taubat, kita ajak juga istri. Mah, kalau sekarang biar kata pakai motor beat, mah, mohon mah, 10 menit lagi subuh, sholat tahajud dah, 3 rakaat, sholat duha, kita ingetin sambil kita cerita sedikit motivasi buat sama-sama ngejalin sholat sunnah, sehingga sama anak juga gitu, sehingga sholat wajibnya terjaga, nggak ditinggalin. Nah, kalau dibiasain dari sekarang atau dibiasain dari kecil, dari awal, insya Allah dia tahu manfaatnya, tahu nikmatnya. Kata ulama, nikmat yang ada di surga bisa dirasakan lezatnya di alam dunia saat hamba melaksanakan sholat, saat hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di saat dia khusyuk, dia merasakan nikmatnya yang ada, nikmat di dalam surga. Nikmat. Kalau kita udah taubat, perbaikin terus, tiap hari kita taubat, istighfar, minta tuntunan, pertolongan, bimbingan Allah, kita ngakuin banget hati kita, anggota badan kita semua banyak maksiatnya, minta tolong Allah supaya kita dimampukan untuk taubat, baru kita merasakan lazzatul iman, nikmatnya, lezatnya iman, manisnya iman. Jadi suami toleran untuk hak pribadinya, sesuatu yang mestinya dia dapat, tapi dia toleran kepada istrinya, penuh kasih sayang, penuh pengertian, tapi tetap kasih tahu, dididik istrinya. Kemudian dia enggak toleransi kepada hak-hak Allah yang mesti diibadati, yaitu kita melaksanakan sholat, begitu juga si istri dan anak harus. Kadang-kadang handphone yang bikin ngalangin dia sholat, ngakunya kerjaan atau bisa kan bikin sebentar melaksanakan sholat. Wawaslil sya'ar dan wawaslil sya'ar, menyambung rambut. Nggak boleh menyambung rambut. Biasanya perempuan dan laki zaman sekarang juga model-model menyambung rambut nggak boleh. Pada di haramun, yang demikian itu adalah haram. Warrajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aksi.
bi ayyattasi'a fi huquqillahi ta'ala wa la yattasi'a fi huquqi nafsi. Dan sebaliknya, laki-laki yang kurang sempurna, walladzi yakunu 'alal aksi, sebaliknya menganggap enteng hak-hak Allah, tapi dia ngeberatin hak-hak buat dirinya. Kalau ini nggak ada lagi orang nauzubillah jadi sebenarnya yang lu pakai tutup aurat, udah kayak mbak-mbak, udah kayak asisten rumah tangga, akhirnya istrinya buka ada tuh. Suami yang seperti ini adalah suami yang kurang sempurna. Rempенgan biologis buat dirinya, dia penampilan istrinya, dia malu kalau istrinya nutup aurat. Maunya buka aurat kayak artis yang ngablak auratnya dilihat orang. Nah ini laki-laki yang kurang sempurna. Tapi dia ngentengin hak-hak Allah. Istrinya nggak sholat, nggak ngaji, nggak ingatin. Harus wajib kita ingatin. Jadi meskipun udah pintar gitu ya, tetap harus ngaji. Kan diajar sama guru aja yang terkenal, yang udah kondang, yang udah banyak muridnya, banyak santrinya, punya pesantren, tetap dengan, apalagi kita tahu istri kita, kecuali ada tugas kerjaan atau sakit sehingga dia tidak bisa hadir, atau juga kalau dia nggak bisa hadir, dia harus perhatian, numbang majelis taklim gitu, numbang buat masjid, buat sekolah, insya Allah kita juga akan demikian. Ya, selain kita hadir, kita juga peduli sekemampuan kita ngeluarin duit. Hikayat, ada kisah pernah kejadian karena di ba'di shalihin, ada seorang yang taat, yang rajin ibadah, akhun salihun, saudaranya juga seorang laki yang taat, yang saleh, yang rajin beribadah, akhlaknya bagus. Yazuruhu, menamu kulla sanatin, setiap tahunnya sekali, marratan. Raja'a marratan li ziyaratihi qada qababahu. Kemudian dia mengetuk pintu adik, katakanlah seorang adik mengunjungin abangnya di satu desa, kemudian mengetuk pintu. Faqalat zaujatuhu, istri abangnya nyaut, man hadza, siapa ini di depan pintu? Faqala aku zauji, aku ini adik iparmu. Fillah ja'a li ziyarati, karena Allah aku silaturahim ke rumah abangku. Faqalat dhahaba yahtatibu la raddahu Allah wa balagat fi sabbihi. Ini nyap-nyap, mpok ipar nyap-nyap, jelek-jelekin suaminya. Semoga laki gua kagak balik lagi, semoga suami saya di hutan nggak balik lagi dah. Menurut dia ngeselin.
fabainama huwa kadzalik wa idzan bi akhihi qad hamala al-asad huzmata hatabin. Nggak lama suaminya datang nuntun macan. Di sampingnya, di sebelahnya itu ada macan bawa kayu bakar dipanggul sama macan. Ini kisah begini kalau buat orang yang suka ziarah tahu orang soleh, tahu ahli hikmah, nggak aneh. Tapi kalau udah sekarang mungkin aneh. Ilmu Allah ditampakkan sedemikian rupa. Jadi suami pulang dari hutan bawa kayu bakar, yang bawain macan. Bukannya gerobak, bukannya motor listrik, tapi macan. Wa huwa muqabbilun bihi tsumma anzala al-khataba, kemudian diturunin itu kayu-kayu an-dhahrihi dari punggungnya al-asad makan. Wa qala lahu idhab barakallahu fik, pergilah wahai macan, semoga kamu berkah, barakallahu fik. Jadi kalau ada kucing itu bawain apaan gitu ya, barakallahu fik. Diajak ngomong sama suaminya si istri yang tadi galak. Tsumma adkhala akahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi fa'amahu. Kemudian adiknya disuruh masuk tuh, kemudian dihidangkan makanan. Tsumma wada'ahu wa sarafa ala ghayah al-ujbi min sabrihi 'alaiha wa adami jawabihi fi sabiha. Ini adiknya sangat takjub, luar biasa abang saya, saudara saya punya istri galak begitu, dia sabar. Tsumma ja'ahu fi 'ami tsani wa daqal baba. Di tahun berikutnya kan dia silaturahim setahun sekali. Jadi kalau bertamu ke rumah orang diusahain jangan saban hari, jangan seringan. Diajarin kalau jarang-jarang. Tsumma ja'ahu fi 'ami tsani, dan di tahun berikutnya datang lagi nih si adik ke rumah abangnya. Kemudian ketok pintu. Faqalat imra'ah. Kemudian istrinya, empok iparnya itu jawab, man hadza, siapa ini? Qala aku zauji, aku ada ipar menja'a yazuru. Dia si adik ini ziarah silaturahim datang ke rumah abangnya karena qalat marhaban wa balagat fitana alaihi. Kemudian ini istri memuji suaminya, memuji suaminya. Wa ala zawjiha fitana alaihi wa ala zawjiha wa amarathu bintidari. Kemudian si empok ipar bilang ke adik iparnya, tunggu, kita boleh pulang. Faja'a akuhu wal khatabu ala dhahri. Kemudian dia lihat abangnya manggul kayu bakar, udah gak sama macan lagi. Fadakhalahu wa atamahu falamma arada mufaraqatahu sa'alahu amma ra'a min tilka hadhihi wa min hamdil asad fadawlahu. Setelah dihidangkan makanan, makan, ngobrol sebentar, pas pulang dia bilang sama abangnya, bang, tahun kemarin
yang bawain kayu bakar macan itu. Ngapa sekarang nganggur sendiri gimana macan? Kalau tahun kemarin itu keberkahan dari istri saya yang bawel, yang galak. Jadi Allah Ta'ala berikan kemuliaan keistimewaan pada saya, dikasih transportasi macan buat ngambil kayu. Nah itu yang bawel udah meninggal. Terus saya nikah lagi yang solehan, saya nyaman banget sama dia. Terus keistimewaan yang tahun kemarin tuh ada macan manggul kayu bakar, udah kagak ada lagi. Jadi orang kalau bidinya galak, bawel, doanya mustajab. Pilih bini bawel apa pilih bini solehan? Dua-duanya oke. Dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebagai suami menjadi suami yang ideal ya, secara nafkah lahiriah, batiniah, bisa mendidik istri dan anak, dan juga kelak kita dikumpulkan bersama keluarga kita, guru-guru kita, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tagsilu kulla hawbah wasur lana al-amrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sunni salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tasib sahbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi